Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ime di channel YouTube Eka Yulita. Oke, kita akan membahas vektor kali ini. Ini untuk materi matematika peminatan kelas 10 ya. Yang pertama nanti akan berisi pengenalan vektor, kemudian operasi vektor, kemudian sudut antara dua vektor, dan terakhir proyeksi vektor. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe channelnya ya. Kita lanjutkan ke materi yang pertama. Materi yang pertama tentang pengenalan vektor. Jadi vektor dalam matematika dan fisika juga mempelajari vektor ya. Ini adalah objek geometri yang memiliki besar dan arah. Nah, karenanya dia dilambangkan dengan tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan arahnya. Misalnya di sini ada ruas garis AB, kemudian ada tanda panah di ujung B-nya, maka ini dibaca vektor AB. Sedangkan kalau ada tanda panah juga seperti ini, ruas garis, kemudian huruf B terlebih dahulu, tanda panahnya ke arah A, itu dibaca vektor BA. Vektor AB dan vektor BA itu berbeda, karena yang pertama itu arahnya ke B, sedangkan yang kedua itu arahnya ke A. Jadi arahnya sangat menentukan di vektor. Kemudian contoh berikutnya, misalnya ada ruas garis P, Q, R, dan seterusnya. Jika kita mau menentukan vektor PR, maka itu sama dengan vektor PQ ditambah dengan vektor QR. Karena PR-nya berakhir di R, diawali dari P. Ya. Nah, ini untuk pengenalan vektor terhadap arahnya. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu tentang operasi vektor. Nah, vektor ini biasanya selain dituliskan dalam huruf kecil dan di atasnya ada tanda panah, itu ada besarannya ya, dituliskan dalam vektor, dituliskan dalam matriks. Misalnya itu matriks 1, 2, 3. Nah, bisa juga dituliskan 1i, 2j, 3k. Ini dalam ordinat kartesius nanti ada 3 dimensi ya, IJK. Nah, misalkan vektor A-nya seperti itu, kemudian ada lagi vektor B diketahui 4i ditambah 5j ditambah 6k. Nah, operasi vektor itu adalah bentuk penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Contoh di sini, misalnya kita punya vektor A dan B, kemudian yang ditanya adalah vektor A ditambah vektor B. Maka kita tinggal menjumlahkan saja vektor A dan B sesuai dengan huruf-hurufnya ya. Misalnya itu 1i, di B-nya 4i, berarti 1i ditambah 4i sama dengan 5i. Kemudian 2j ditambah 5j 7j dan k-nya 9k. Nah, ini vektor penjumlahan A ditambah B. Pengurangan seperti apa? Sama seperti itu juga. Kemudian misalnya ada perkalian vektor dengan skalar atau dengan angka. Contohnya 2 dikali vektor A. Maka ini maksudnya adalah 2 itu kita kalikan semua ke 1i, ke 2j, dan ke 3k. Itu maksud perkalian 2 vektor A. Nah, lebih jelasnya misalnya kita buat contoh lagi ya. Misalnya tadi vektor A-nya 1i ditambah 2j ditambah 3k, sedangkan tadi vektor B-nya 4i ditambah 5j ya, ditambah 5j ditambah 6k. Nah, misalnya yang ditanyakan adalah 3 kali vektor A dikurang 2 kali vektor B, maka tinggal kita kalikan satu-satu. Berarti 3-nya kita kalikan dengan vektor A atau 1i ditambah 2j ditambah 3k, kemudian dikurang dengan 2 kali vektor B atau 4i ditambah 5j ditambah 6k. Nah, kita kali satu-satu ya. Berarti 3i tambah 6j tambah 9k dikurang, kita pakai kurung, 2 kali 4 8, 10, kemudian 12. Terus selanjutnya tinggal dikurangi saja. Berarti 3i dikurang 8i min 5i min 4j min 3k. Nah, inilah hasil dari 3 kali vektor A dikurang 2 kali vektor B. Nah, simpel ya.
Itulah penjumlahan, pengurangan, perkalian atau operasi vektor sederhana. Oke. Kemudian kita cek lagi. Misalkan ada vektor A sama dengan minus vektor B. Nah, maksudnya di sini adalah vektor A dan B besarannya sama, tetapi arahnya berbeda. Kita ilustrasikan seperti ini. Ada dua ruas garis yang panjangnya sama. Yang atas kita beri nama A, yang bawah B. Nah, kita lihat A dan B ini besarannya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, misalnya 5 berarti yang B juga 5, tetapi arahnya berlawanan. Makanya di situ ada tanda minus. Tanda minus itu melambangkan arah A dan B berbeda. Kalau ada tanda sama dengan berarti besarnya sama, tetapi kalau ada minus berarti arahnya berbeda. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian awal vektor, kemudian operasi vektor. Nah, nanti masih ada perbandingan, kemudian besar sudut antara dua vektor, proyeksi vektor, dan lain-lain. Nah, sampai sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan di-share materi-materi atau contoh-contoh soal berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.